Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya semua? Sehat. Baik anak-anak kami sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka mari kita berserah diri dalam tangan Tuhan. Kepada petugas disilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita, mari kita berdoa masing-masing. Doa dimulai. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami kembali bersyukur kepadamu. Kamu telah menolong kami dari rumah hingga sampai sekolah ini. Ya Bapa, kami sadar itu bukan karena kehebatan kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, kami sadar banyak dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, maupun disengaja maupun tidak disengaja. Ampunilah dia bagi kami Tuhan, supaya tidak menjadi penghalang berkat kepada kami semua. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulaikan proses pembelajaran kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami bisa tahu apa yang diberikan Bapak Ibu kami semua. Ya Bapa, begitu juga guru-guru kami Tuhan, berkati mereka supaya mereka bisa mengajar kami di jalan yang Engkau hendaki. Ya Bapa, ini doa yang sesingkat ini hanya kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Di Timur Matahari. Berdiri. 3, ya. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Baik anak-anak kami sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, maka Bapak mengecek kehadirannya dulu. Dengarkan namanya. Yang pertama, Jeprianto. Hadir Pak. Ofrawan. Hadir Pak. Marius. Hadir Pak. Jutel. Hadir Pak. Teberman. Hadir Pak. Andis. Hadir Pak. Delta. Hadir Pak. Marniwati. Hadir Pak. Desiman. Hadir Pak. Ernidal. Juni. Asrimeri. Ofrawan. Oh salah ya. Devan. Hadir Pak. Firman. Hadir Pak. Mila Asti. Kevsiska. Fancy. Denny. Oh hadir semua ya. Hadir Pak. Ya, baik anak-anak. Sekarang Bapak mengecek kehadirannya dulu. Silahkan berdiri. Kerapian, setelah kehadiran maka kerapian anak-anak kami. Nah, baik, semuanya dalam keadaan rapi, silahkan duduk kembali. Nanti sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sekarang kita memulai pembelajaran kita. Dan sebelumnya, kita ice breaking dulu untuk membangkitkan semangat kita di pagi hari ini. Sekali lagi Bapak undang untuk berdiri, kita ice breaking tepuk anak hebat. Tepuk anak hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat. Aku anak hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Di pagi ini harus semangat untuk belajar. Baik, anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Materi kita hari ini adalah tentang
pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial atau sering disingkat dengan KI. Coding dan kecerdasan artifisial KKA kelas 10 SMK Negeri 1 Samalemele tahun 2025. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak yakni yang pertama, memahami dan mengaplikasikan prinsip dasar pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial atau KI. Kedua, mengenali beragam aplikasi dalam KA dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang secara spesifik. Yang ketiga, mengidentifikasi pentingnya kolaborasi manusia, KI, serta evaluasi kritis dan etika dalam pemanfaatan teknologi ini. Sudah pernah dengar yang namanya KA, kecerdasan artifisial? Belum ya, ini adalah hal baru bagi kita pada hari ini. Silakan perhatikan tayangan video di atas ini. Apa ini? Robot. Siapa ini? Bapak. Saya ya. Siapa ini? Sempat lihat kan? Pakai baju tentara. Baik. Nanti lebih jauh mengerti apa yang sedang ditayangkan di atas ini. Pertanyaan teman untuk anak-anak kami pada pagi hari ini. Yang pertama, menurut anak-anak kami, apakah robot bisa berpikir seperti manusia? Silakan tunjuk tangan dan berikan tanggapan. Apakah robot bisa berpikir seperti manusia? Oke, silakan Juta berdiri. Menurut pendapat saya, robot itu tidak bisa berpikir seperti manusia karena robot itu hasil pembuatan dari manusia. Oke. Baik, terima kasih Juta. Berikan aplaus untuk si Juta. Ada tanggapan lain? Oke, silakan Delta. Menurut saya robot itu bisa berpikir seperti manusia karena robot dibuat untuk membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Oke, terima kasih Delta. Berikan aplaus untuk si Delta. Jadi ada dua tanggapan yang berbeda. Ya, kata Juta tadi bahwasanya robot tidak bisa berpikir. Ya, karena robot itu adalah hasil buatan tangan manusia. Tetapi kata si Delta, robot itu bisa berpikir. Karena untuk membantu pekerjaan-pekerjaan manusia. Itu tanggapan kalian yang berbeda, dua orang, dan kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya. Yang kedua, apakah kalian pernah menggunakan aplikasi yang bisa mengenali wajah atau suara? Pernah menggunakan aplikasi yang bisa mengenali wajah atau suara? Pernah? Pernah. Di mana pengalamannya? Silakan Aswi, di mana Aswi? Di HP, ya ada Google Voice ya. Nah, jadi di HP juga kalau kita buka apalah ya HP kita menggunakan pengenalan wajah. Ya. Ketika menurut kalian apakah AI bisa menggantikan pekerjaan manusia? Bagaimana? Bisa? Bisa. Bisa. Ya bisa menggunakan
atau menggantikan pekerjaan manusia. Memahami KA apa itu dan bagaimana dia bekerja. Perhatikan anak-anak, definisi KA yaitu sistem yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia dalam melakukan tugas-tugas. Adalah suatu sistem yang dirancang oleh manusia untuk meniru kecerdasan yang dimiliki oleh manusia tetapi tidak bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Seperti robot tadi yang sudah kita tayangkan di video, sedang dirancang oleh manusia tetapi tidak bisa seperti manusia. Kemudian prinsip dasar operasi KA yaitu KA belajar dari data. Ya, sudah dibuat data di dalam aplikasi, maka dia belajar dari situ. Kemudian pembelajaran mesin. Ya. Algoritma mengidentifikasi pola, kemudian pengambilan keputusan atau prediksi memberikan output berdasarkan pembelajaran. Umpan balik dan peningkatan terus belajar dari interaksi baru. Nah, ini ilmu teknologi anak-anak. Ya, terus dibaharui setiap waktu. Ya. Selalu ada pembaharuan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian eksplorasi awal perangkat KAI. Ya, banyak perangkat KAI sudah familiar di sekitar kita. Contohnya asisten virtual. Ada Google Assistant, kemudian ada Siri, ada Alexa yang bisa menjawab pertanyaan dan mengatur alam. Kedua, chatbox teks. Nah, ini yang populer sekarang, yaitu Gemini. Nah, seperti foto Bapak tadi, yang satu adalah hasil dari Gemini. Ya, Gemini AI. Dan ada yang lagi keren, yaitu ChatGPT. Ya, ChatGPT, kita bisa berinteraksi dalam teks, menciptakan konten, ya, termasuk foto yang tidak terbang bisa terbang, ya, foto biasa bisa berjalan. Nah, itu hasil dari Gemini chatbot, ChatGPT. Kemudian penerjemah bahasa, ya, Google Translate. Kemudian dia menerjemahkan bahasa. Itulah eksplorasi awal perangkat KAI. Ini sudah pernah gunakan ini bukan? Gemini sudah? Sudah. ChatGPT? Sudah. Sudah. Kalian luar biasa sudah pernah menggunakan ini, alat-alat ini atau aplikasi-aplikasi ini untuk membuat foto atau bertanya tentang pembelajaran yang sedang kita pelajari. Nah, ini Alexa, juga Assistant dan ini chatbox UI. Masih banyak lagi contoh-contoh aplikasi yang lain. Ya, aplikasi KA di bidang umum. Membantu tugas sehari-hari mencari info, kontrol perangkat smart home, ya. Siri, berapa suruh hari ini? Gemini, tolong bantu saya untuk membuat puisi misalnya. Jadi aplikasi-aplikasi ini atau KAI ini membantu secara tidak langsung sebenarnya sudah kita tahu, bahkan kita gunakan sehari-hari. Ya. Dan sekarang lebih jelas namanya itu kecerdasan artifisial, ya, KAI. Ya. Memudahkan kita, membantu kita untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Ya. Kemudian penerjemah bahasa. Mungkin ada bahasa Inggris yang kita tidak tahu, tolong kita menggunakan Google Voice, ya, terjemahkanlah bahasa ini. Maka akan lebih memudahkan kita memahami tentang apa yang sedang kita pelajari. Kemudian sistem rekomendasi menawarkan konten produk sesuai preferensi pengguna. Dan seterusnya yaitu pengenalan wajah dan suara, keamanan, verifikasi identitas, dan kemudahan akses. Itulah dalam aplikasi di bidang umum, anak-anak. Nah, itu translate. Kemudian di bidang pendidikan sekarang ini, sistem tutor cerdas memberikan penjelasan dan latihan personal sesuai gaya belajar siswa. Ya, saya mau belajar seperti ini, maka gunakan Gemini, tanyakan. Ibaratnya Gemini
GPT ini adalah sahabat kita, ya, teman ngobrol kita. Ya, kita sedang berbicara dengan dia, dan bahkan dalam setiap permasalahan kita pun, kalau ada masalah kita ini namanya nanti POM, ya, tapi ini lebih dibahas satu materi dia, POM. Ya. Jadi kalimat atau perintah yang ingin kita perintahkan sama si Gemini misalnya untuk dibuat. Misalnya, buatkan saya puisi tentang ibu. Maka dia nanti akan buatkan puisi tentang ibu. Bahkan bisa lanjut lagi, puisi apakah yang lebih sederhana lagi, ya, dia akan melanjutkan perbincangan dengan kita. Ya, dia akan memberikan jawaban-jawaban yang lebih sederhana. Kemudian penilaian otomatis, menilai tugas tertulis atau kuis. Kemudian personalisasi pembelajaran menyesuaikan kurikulum, materi, dan kecepatan belajar berdasarkan kebutuhan individu siswa. Dan yang terakhir, analisis kemajuan siswa. Bisa mendeteksi bagaimana kemajuan pembelajaran anak-anak kami. Kemudian, aplikasi di bidang kesehatan. Diagnosis penyakit, ya, kemudian analisis citra medis, kemudian penemuan obat, dan pemantauan pasien. Yang terakhir, di bidang industri, yaitu pemeliharaan prediktif, memprediksi kerusakan mesin sebelum terjadi, seperti misalnya motor saya NMAX. Ya, dia akan memperingatkan saya bahwasanya olinya sudah habis di saat 3000 km. Ya, jadi bisa mengingatkan kita, ya, sehingga tidak terjadi kerusakan pada motor kita. Ya. Kemudian kontrol kualitas, otomatisasi proses, dan optimasi rantai pasok. Ya, dan itu adalah untuk bidang industri anak-anak. Kolaborasi manusia KAI mengapa penting? Ya. Manusia tetap menjadi pengawas penentu akhir dan pemberi umpan balik dalam sistem KAI. Kolaborasi ini memastikan teknologi KAI bekerja sesuai dengan nilai dan kebutuhan manusia. Kolaborasi adalah kerjasama. Manfaatnya yaitu meningkatkan produktivitas. KAI menangani tugas repetitif dan memproses data dalam jumlah besar, sementara manusia fokus pada tugas yang membutuhkan kreativitas dan penilaian. Kemudian, pendorong kreativitas. KAI menghasilkan ide variasi, manusia menyalinnya dan mengembangkan menjadi solusi yang bermakna dan konseptual. Jadi, KAI ini tidak selamanya benar, anak-anak. Ya, mungkin ada jawaban-jawaban tertentu yang harus kita proses sebagai manusia, ya, karena data yang ada di dalam KAI ini adalah hasil dari kerja keras manusia sendiri, ya, hasil input dari manusia itu sendiri. Ya, jadi dia juga punya kelemahan, dia tidak sempurna seperti manusia. Jadi kita tidak selamanya bergantung kepada KAI ini, ya, karena dia juga memiliki yang namanya kelemahan. Kemudian peningkatan efisiensi. Proses menjadi lebih cepat dan akurat ketika kekuatan komputerisasi KAI digabungkan dengan intuisi dan pengalaman manusia. KAI adalah alat, bukan sumber kebenaran mutlak, hanya alat. Berarti tidak semuanya bersumber, ya. Kemudian etika dan privasi data, pentingnya melindungi data pribadi saat berinteraksi dengan KAI. Ya, ini sekarang yang lagi trennya anak-anak. Dengan mudahnya kita memberikan data kita melalui aplikasi KAI. Ya. Di wajah kita ini ada kode. Ya, dan begitu mudahnya kita memberikan data identitas kita kepada KAI. Kalau di luar negeri ini dijual anak-anak. Ya, kalau di Indonesia tidak ada harganya.
Tapi di luar negeri itulah kecanggihan teknologi sekarang. Makanya hati-hati menggunakan semua aplikasi, ya, karena kita sudah bijak menggunakannya. Kemudian pahami kebijakan privasi setiap aplikasi KAI yang digunakan. Tantangan dan potensi masa depan KAI. Apa tantangan terbesar KAI saat ini? Bagaimana KAI dapat memecahkan masalah besar di masa depan? Itu kembali kepada kita pribadi. Jadi sebenarnya KAI ini sudah kita gunakan. Ya. Cuman nama secara spesifiknya belum kita tahu. Nama spesifiknya itu anak-anak adalah kecerdasan aktivitas. Memudahkan seluruh aktivitas manusia. Tapi jangan selamanya bergantung kepada KAI. Ya. Baik anak-anak, kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum kita membagi kelompok, kita gunakan waktu sesingkat mungkin. Kelompok 1 tadi ini, kemudian kelompok 2, ini ada LKPD Bapak buat, silakan dijawab dan dipresentasikan nanti. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan, waktunya 2 menit. Nah, singkat sekali, silakan gunakan aplikasi yang sudah ada untuk menjawabnya dan 1-2 kelompok nanti menampilkan. Kalau boleh, gunakanlah alat yang sudah ada di depan. Boleh juga menggunakan HP. Aplikasi, baik itu Gemini maupun ChatGPT. Masing-masing nanti kelompok 1 menjawab nomor 1, kelompok 2 menjawab nomor 2, yang kelompok 1, kelompok 2 Delta, kelompok 3 si Nida, kelompok 4 si Asti. Baik, sudah?